Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Patut kita bersyukur, bersukacita. Di awal minggu ini kita kembali diberikan nafas hidup, kekuatan, kesehatan untuk menjalani hari-hari dengan pertolongan Tuhan. Tuhan itu sungguh sangat baik dan kebaikannya akan selalu kita alami. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Saat ini kembali kami ada, kami hidup, bernafas, sehat, kuat, penuh berkat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Tertulis demikian: Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara dikasih Tuhan, Dr. Rini Spitz dari New York pernah melakukan suatu studi untuk melihat pengaruh dari pola asuh terhadap bayi di dua institusi yang berbeda. Institusi pertama disebutnya dengan nursery, di mana para bayi dirawat sendiri oleh ibu kandungnya. Dan institusi kedua disebutnya dengan founding home, di mana seorang perawat harus merawat 12 bayi. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa bayi-bayi yang dirawat oleh ibu kandungnya mengalami peningkatan IQ, bertumbuh dengan baik, dan tidak ada satupun yang meninggal. Sedangkan bayi-bayi di institusi founding home mengalami penurunan IQ, dan dalam 2 tahun, 37% diantaranya meninggal. Apa yang membedakan para bayi ini tentu berhubungan dengan pola asuh dan juga kasih yang tidak didapatkan dari seorang ibu. Kasih selalu akan membuat perbedaan. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 ini, Tuhan Yesus berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sebagian orang merasa bingung dengan perkataan Tuhan yang menyebut mengasihi sebagai sebuah perintah yang baru. Karena di dalam bagian kitab-kitab lainnya dalam Alkitab telah disebutkan tentang perintah untuk mengasihi sesama. Dan Tuhan Yesus pun telah menyebutkan hal ini dalam ayat-ayat dan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Lalu mengapa di sini Tuhan Yesus menyebutkannya sebagai sebuah perintah yang baru? Hal ini tidak lain adalah bahwa Tuhan memberikan suatu arti baru dari sikap mengasihi. Bukan yang seperti selama ini ada dalam pandangan orang, tidak seperti yang sering muncul dalam paradigma para pemimpin rohani saat itu, juga tidak seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan kalangan. Makna mengasihi kembali disegarkan oleh Tuhan Yesus dan dibaharui dalam konteks di mana kasih itu adalah merendahkan diri, melepaskan hak, tidak menuntut dihargai, melayani dengan tulus, menghormati orang lain, mendahulukan sesama, mau berkorban, dan mendasari kasih itu di atas kasih Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita. Kita membaca di ayat-ayat sebelumnya dari Yohanes pasal 13 ini, bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Dan ini berbicara sangat dalam mengenai kasih yang sebenarnya. Terlebih lagi lewat apa yang Tuhan tunjukkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ia memberikan suatu definisi kasih yang nyata dan tulus. Ia merombak semua sendi-sendi pengertian tentang kasih selama ini. Kasih adalah berkorban, sebagaimana yang Tuhan sudah tunjukkan. Dan kasih Tuhan Yesus, kasih Sang Pencipta, menjadi standar dari kasih yang harus dimiliki oleh setiap kita yang percaya. Kasih inilah menjadi tanda utama dan yang paling kuat dari iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali minggu ini, mari kita kembali mengingat akan kasih Tuhan.
yang mau datang sebagai manusia dan mau berkorban bagi kita. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, biarlah kasih kita nampak nyata terhadap pasangan hidup kita, yaitu suami atau istri, dan juga kepada anak-anak kita, kepada orang tua, kepada sanak saudara, dan dalam lingkungan pekerjaan dan pelayanan, milikilah sikap mengasihi terhadap sesama pekerja, sesama pelayan Tuhan. Dalam pergaulan dan komunitas, ingatlah untuk mengasihi seperti Tuhan yang telah mengasihi kita. Seringkali mengasihi membuat kita harus berkorban, tapi biarlah itu tetap kita lakukan. Kasih akan membuat perbedaan, baik bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk mengasihi seperti yang telah Tuhan lakukan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Mengajar kami untuk mengasihi seperti yang Tuhan telah tunjukkan dan teladankan. Ampuni kami Tuhan yang seringkali gagal dalam menunjukkan kasih kami kepada sesama kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus untuk mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan sungguh, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami terus ya Tuhan, untuk berjalan dan hidup dalam kasih-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menuntun kami dan menolong kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa yang disampaikan, agar tangan-Mu Tuhan menjamah setiap kami, melawat kami, menolong kami, sesuai dengan apa yang kami perlukan. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan, kami alami jawaban doa, kami alami sukacita dan berkat Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, dan berkati semua bangsa di dunia ini. Lawat dan curahkan kasih, anugerah, dan rahmat-Mu. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk hidup dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.